Oke, silahkan masuk. Yang sudah masuk Mas Farid Faturrahman. Kemudian siapa lagi? Tika Fatihatul Badiah. Kemudian siapa lagi yang sudah masuk? Oke, tes suara dulu. Halo, halo. Suaranya bagaimana? Bisa didengar? Mas Farid, Mbak Tika, suara sudah bisa didengar? Suaranya Mbak Tika masih di-off-kan tuh. Ya, sudah bisa, Pak. Oke, oke. Yang lainnya mana nih? Mas Farid, terus yang lainnya. Untuk tugas Mbak Tika sudah dikirim belum ya? Sudah. Lewat email? Enggak lewat WA sih, Pak. Udah kemarin, udah lama. Di grup atau Ini, Pak. individu? Iya, Bentar, pribadi. oke deh. Tak cari. Oke, sudah. Saya buka kembali. Yang lainnya, bentar, saya tampilkan dulu. Mas Farid, nggak ada suaranya, Mas Farid. Yang lainnya mana ini, Mbak Tika? Kok sepi nih? Enggak, Pak. Bentar, Pak. Tak WA, Pak. Di grup sudah saya share loh padahal tadi. Oke, Mas Farid. Halo, Mas Farid. Oke, Mas Irfan ini sudah masuk. Oke, sambil menunggu yang lainnya, saya tampilkan dulu untuk tugas dari Mbak Tika ini sudah ketemu. Ini sudah masuk ada 3, Mas Irfan, Farid, sama Tika. Oke, tunggu ya. Nah, jadi hari ini seperti yang minggu lalu disampaikan bahwa untuk hari ini adalah menyampaikan terkait review jurnal yang sudah dibaca kemarin, yaitu mencari jurnal dengan tema berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia di sana. Nah, di sini sebagai contoh dari punya Mbak Tika, yaitu mendapat jurnal dengan tema, judul jurnalnya adalah pengaruh perilaku kepemimpinan berorientasi hubungan, promosi jabatan, dan lingkungan kerja fisik terhadap kinerja pegawai negeri sipil pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah. Nah, kalau minggu yang lalu yang sudah maju, siapa kemarin? Saya lupa namanya. Mbak Siami, Pak. Sudah masuk belum nih? Belum kelihatan nih kayaknya. Oke deh, kita mulai membahas dulu punyanya Mbak Tika. Nah, Mbak Tika sudah membaca semua ya? Sudah? Sudah, Pak. Nah, ini suaranya siapa nih ya? Oke. Yang lain suaranya sementara di off-kan dulu. Yang maju hari ini adalah Mbak Tika dulu ya, Mbak Tika dulu. Nah, nanti silahkan Mbak Tika menjelaskan
terkait dengan jurnal yang sudah dibaca sebelumnya. Dari mulai judul, kemudian mulai dari pendahuluan, nanti diceritakan secara singkat isi daripada jurnal yang sudah dibaca. Oke, Mbak Tika sudah siap? Sudah. Oke deh. Saya tak carikan wajahnya Mbak Tika, mana nih? Oke, nanti yang berbicara nanti yang akan muncul di monitornya. Oke, saya juga diam dulu sih. Oke ya, silahkan Mbak Tika. Waktunya terbatas karena ini mungkin juga ada yang berpuasa. Nanti maghrib waktunya juga terbatas ya. Gitu. Ya, Pak. Dijelaskan secara singkat isi daripada jurnalnya. Monggo Mbak Tika dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan menjelaskan isi dari jurnal MSDM saya yang berjudul Pengaruh Perilaku Kepemimpinan Berorientasi Hubungan, Promosi Jabatan dan Lingkungan Kerja Fisik terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah. Adapun pengertiannya menurut saya sendiri, kepemimpinan itu yaitu bahwa perilaku pemimpin dalam menunjukkan sikap, pola tingkah laku sangat berpengaruh bagi bawahannya, serta pemimpin itu harus dapat mengkoordinasikan tugas kerja masing-masing pegawai. Promosi jabatan yaitu perpindahan jabatan yang lebih tinggi dalam organisasi sehingga karyawan yang memperoleh akan memiliki kewajiban, hak, status, dan penghasilan semakin besar. Adapun indikator dalam promosi jabatan antara lain pengalaman, pangkat, atau golongan, serta kedisiplinan. Lingkungan kerja fisik yaitu lingkungan atau tempat bekerja yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan. Lingkungan kerja fisik ada dua, satu lingkungan fisik yang langsung berhubungan dengan karyawan, misal meja, kursi, atau alat kerja lainnya. Dua, lingkungan kerja fisik umum, yaitu lingkungan kerja yang mempengaruhi kondisi manusia, misal kelembapan, sirkulasi udara, pencahayaan, dan kebisingan. Dalam peneliti ini menggunakan pendekatan kuantitatif karena dianalisis dalam bentuk angka-angka yang dihitung melalui uji statistik. Adapun tujuan dari penelitian ini, satu, untuk menganalisis perilaku kepemimpinan, dua, menganalisis dan mendeskripsikan promosi jabatan, tiga, menganalisis lingkungan kerja fisik. Landasan teori yaitu pengaruh perilaku kepemimpinan, promosi jabatan, lingkungan kerja terdapat kinerja pegawai pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan metode penelitian survei. Terus kesimpulan dari penelitian ini, perilaku kepemimpinan berorientasi promosi jabatan dan lingkungan kerja sangat berpengaruh terhadap kinerja pegawai pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah. Data yang digunakan yaitu menggunakan data cross-section, yaitu data yang mengamati banyak hal, misalnya perorangan, perusahaan, atau wilayah. Ya, Pak. Ada yang ditanyakan? Oke deh, itu penyampaian daripada Mbak Tika gitu ya. Nah, kira-kira kelebihan dan kekurangan dari penelitian ini kira-kira di mana ini Mbak kelebihan dan kekurangannya kira-kira menurut Mbak Tika? Menurut saya kelebihannya yaitu itu dengan adanya lingkungan kerja fisik
yang optimal, maka karyawan akan nyaman. Terus dengan adanya promosi jabatan, karyawan menjadi lebih disiplin. Terus ingin menambah pengalaman gitu, Pak. Gitu. Nah, kemudian untuk pengaruhnya sendiri bagaimana? Pengaruh daripada masing-masing indikator, mulai dari di situ ada beberapa variabel ya, yaitu ada kepemimpinan berorientasi hubungan, ada promosi jabatan, dan lingkungan kerja fisik terhadap kinerja pegawai, dan seterusnya. Nah, ini pengaruh perilaku pada masing-masing indikator tadi seperti apa pengaruhnya, Mbak? Pengaruhnya sangat berpengaruh bagi karyawan. Karena dengan adanya ini karyawan dapat menjadi disiplin, terus bagi pemimpin dapat menjadi pemimpin yang diharapkan oleh pegawainya. Oh gitu. Pengaruhnya ada nominalnya berapa persen gitu dari beberapa indikator yang lain? Pengaruhnya Ada nilai-nilainya ada berapa? dari signifikan. Pengaruhnya ada yang kepemimpinan 33%, terus yang promosi jabatan ada 14, terus yang ini lingkungan kerja ada 4,407. Oke. Itu ya, sudah ya. Ya, Pak. Di situ kan menggunakan kualitatif ya, angka-angka. Iya. Di sana juga melalui kuesioner juga ya. Kuesionernya. Ada kuesionernya, misalkan seperti kayak penyebaran kuesioner diberikan kepada beberapa orang gitu misalkan. Ada enggak? Enggak ada, Pak. Enggak ada ya. Jadi data dari mana itu data untuk melakukan penilaiannya? Data survei. Oh, dari survei di lapangan gitu. Iya. Kemudian untuk pemberian nilainya seperti apa kalau di jurnal itu? Cara memperoleh nilainya dengan survei, kemudian cara memperoleh menggunakan uji validitas, terus dengan uji reliabilitas, Pak. Oh gitu. Artinya tahu enggak uji reliabilitas sama validitas itu uji yang seperti apa, Mbak? Ya. Kalau yang validitas itu dengan cara mengkorelasikan skor jawaban yang diperoleh pada setiap item dengan skor total dari keseluruhan item. Kalau uji reliabilitas data, maka digunakan rumus alpha Cronbach dalam pengujian ini. Itu, Pak. Oke deh. Oke, mungkin yang lainnya teman-temannya ada yang mau bertanya? Mas Farid mungkin ada yang mau ditanyakan? Enggak, Pak. Enggak ada ya? Mbak Arum mungkin ada yang mau ditanyakan? Mbak Asih? Ada yang mau ditanyakan? Enggak ada juga? Mas Irfan? Belum, Mbak. Oh, belum ya. Ya, pada intinya di sana adalah tentang penelitian yang dilakukan untuk mengetahui perilaku kepemimpinan di sana. Dia itu ada pengaruhnya tidak ya dengan beberapa indikator yang tadi sudah disampaikan. Jadi ingin mengetahui tentang perilaku kepemimpinan yang berorientasi hubungan, mulai dari promosi jabatan, kemudian lingkungan kerja fisik, kemudian terhadap kinerja itu kira-kira seperti apa. Nah, itu yang dilakukan oleh si peneliti
yaitu Ferdi Lauheri dan Agnes Jean Manuhutu pada bulan Januari tahun 2018. Itu yang sudah direviewer oleh Mbak Tika Fatihatul Badia di bulan April ya ini ya. Oke, saya kira itu. Nah, yang lainnya nanti juga dipersiapkan untuk tema jurnalnya. Nanti harus bisa lebih maksimal lagi. Hari ini sudah maksimal, Mbak Tika sudah mempersiapkan diri sepertinya. Yang sudah hadir di awal-awal tadi sudah siap nih, maju nih. Wes positif maju kayak ya Mbak Tika. Nah, sementara untuk hari ini kita maju satu dulu, karena ini juga waktunya mungkin ada yang mau berbuka puasa juga menjelang maghrib ini. Nah, maka untuk kali ini sementara satu dulu. Minggu depan mungkin bisa lebih awal lagi mulainya. Mungkin bisa maju 2 ataupun 3 yang belum. Gitu ya untuk hari ini. Oke. Yang lainnya minggu depan dipersiapkan lagi yang belum maju. Saya kira itu untuk hari ini. Kita akhiri ya pertemuan hari ini, yaitu pembahasan dari jurnal yang sudah dibaca oleh Mbak Tika. Oke, saya kira itu untuk hari ini. Kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.